Mereka pikir aku hanya seorang istri lugu yang bisa dibodohi. Tapi mereka lupa, di balik air mata, ada bara yang siap membakar semua kebohongan. Namaku Winda. Orang-orang mengenalku sebagai istri dan ibu yang berdedikasi. Hidupku terasa lengkap dengan kehadiran Danu, suamiku, dan Amira, putri tunggal kami yang kini beranjak remaja. Rumah ini adalah istanaku, tempat di mana tawa dan cinta menjadi satu-satunya mata uang. Namun, di balik dinding yang kokoh ini, sebuah lubang kecil mulai menganga, mengancam untuk menelan semua kebahagiaan yang telah kubangun. Semua berawal dari pagi yang terasa ganjil. Sejak semalam, Danu, Ibu Endang, mertuaku, dan seorang perempuan yang kukenal sebagai teman bisnis Danu, Bella, pamit pergi. Katanya ada urusan penting di luar kota. Anehnya, mereka pergi terburu-buru, tanpa perpisahan yang layak. Danu hanya mencium keningku sekilas, dan Ibu Endang hanya berpesan singkat untuk menjaga rumah. Ekspresi mereka pun tak seperti biasanya, ada kegugupan yang coba disembunyikan. Seharian itu, rumah terasa sangat sepi. Amira, putriku yang berusia 15 tahun, pulang sekolah dan mendapati aku mondar-mandir tak karuan. "Mama kenapa?" tanyanya lembut, menaruh tas di sofa. "Biasa, sayang. Mama cuma lagi kangen sama papa," jawabku, berusaha tersenyum. Tapi Amira tak mudah dikelabui. Dia menatapku lekat. "Ada yang aneh, Ma. Mereka pergi mendadak banget," ujarnya, suaranya terdengar mencemaskan. Kecurigaan itu bukan hanya milikku. Amira juga merasakannya. Sore harinya, setelah selesai membereskan rumah, aku masuk ke kamar Danu untuk mengambil baju kotor. Di atas meja kerjanya yang berantakan, mataku menangkap secari kertas kecil. Sebuah tiket pesawat. Destinasi, Bali. Tanggal, hari ini. Nama, Danu dan Bella. Napas yang tadinya normal tiba-tiba menjadi sesak. Bukan, ini pasti salah. Mungkin tiket bisnis. Tapi kenapa Danu tidak bilang? Dan kenapa nama Bella ada di sana? Apakah ini hanya kebetulan? Pikiranku berputar tak karuan. Tak lama setelah itu, Amira memanggilku dari ruang tengah. "Mama, lihat ini," serunya. Ia memegang ponsel Danu yang entah bagaimana bisa ketinggalan. Ponsel itu terkunci, tapi ada notifikasi pesan dari nomor tak dikenal. Isi pesannya hanya satu kalimat, "Semoga lancar pernikahan siri kita." Dunia seakan runtuh. Kakiku lemas, ponsel itu nyaris terjatuh dari tanganku. Jadi, ini bukan sekadar urusan bisnis. Ini adalah pengkhianatan. Air mataku mengalir deras, tak terbendung. Danu, suami yang kukira mencintaiku, berani melakukan ini di belakangku. Dan Ibu Endang, wanita yang selama ini kusayangi seperti ibuku sendiri, ternyata bersekongkol dengannya. Amira memelukku erat. "Mama, tenang. Kita selesaikan ini sama-sama," bisiknya. Kata-kata itu, diucapkan oleh seorang gadis remaja, memberiku kekuatan. Air mata itu kini bukan lagi air mata kesedihan, melainkan amarah yang membara. Aku tidak bisa hancur. Aku harus bangkit, demi diriku dan demi Amira. Malam itu, setelah Amira tertidur, aku tidak bisa memejamkan mata. Aku mengambil laptop Danu. Kata sandinya sangat mudah, tanggal pernikahan kami. Seakan-akan, ia ingin aku menemukannya. Di sana, aku menemukan folder yang terkunci dengan nama penting. Aku mencoba kata sandi apapun. Gagal. Ada banyak folder dan file acak yang tersebar, tapi satu folder menarik perhatianku, proyek baru. Di dalamnya, terdapat banyak dokumen keuangan yang tak ku mengerti, dan satu nama yang berulang kali muncul, Ayah Bella. Aku tak bisa membiarkan ini. Aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi.
bukan hanya tentang pengkhianatan ini, tapi juga rahasia yang tersembunyi di balik pernikahan siri itu. Amira, putriku, bangun dan mendapati aku masih terjaga. Mama jangan sedih lagi, ucapnya. Kita cari tahu semuanya. Aku yakin, Papa dan Nenek punya rahasia lain. Mendengar kata-kata Amira, hatiku terasa lebih lapang. Aku tidak sendirian. Kami berdua akan menghadapi ini, dan kami tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ini adalah awal dari perjalananku untuk mengungkap kebenaran dan membalas pengkhianatan yang kejam ini. Aku akan membuat mereka hancur, bahkan lebih hancur dari perasaanku saat ini. Pagi itu, aku terbangun dengan kepala yang berat, tapi tekad di hatiku sudah bulat. Aku tidak akan membiarkan air mata membanjiri lagi. Saatnya bertindak. Setelah menyiapkan sarapan untuk Amira, kami duduk berdua di meja makan, laptop Danu tergeletak di antara kami, bagaikan sebuah kotak Pandora yang siap dibuka. Aku nggak bisa login ke folder, penting, ujarku, mencoba berbagai kombinasi kata sandi. Ada banyak file di sini, tapi kebanyakan cuma dokumen bisnis yang nggak bisa kita mengerti. Amira mengambil alih laptop. Dengan jari-jari cekatan, dia membuka satu persatu folder. Mama, lihat ini, bisiknya, mengarahkan mataku pada sebuah file audio dengan nama yang tidak mencurigakan, Rapat Tim Marketing 2025. Aku menekan tombol putar. Suara Danu terdengar jelas, aku butuh dana cepat. Ayah Bella sudah setuju untuk menutup utang perusahaan, asalkan aku mau menikahi anaknya. Ini satu-satunya jalan keluar. Tenggorokanku tercekat. Jadi, ini semua bukan tentang cinta. Ini tentang bisnis kotor. Pengkhianatan ini terasa 2 kali lipat lebih kejam. Danu tidak menikahi Bella karena ia mencintainya, melainkan karena ia butuh uang untuk menyelamatkan perusahaannya dari kehancuran. Ibu Endang, suaraku terdengar di rekaman itu, tidak ada pilihan lain, Danu. Kita harus menyelamatkan perusahaan warisan keluarga. Amira menatapku. Jadi, mereka mau menjual Mama. Suaranya bergetar. Aku memeluknya. Tidak, sayang. Mereka tidak akan bisa. Kita akan menghentikan ini, bisikku, menguatkan diri. Kami terus menggali. Amira membuka peramban web Danu dan menemukan banyak riwayat pencarian tentang perusahaan pilot dan cara menyembunyikan aset. Di antara riwayat itu, ada satu nama yang sering muncul, PT Jaya Makmur, perusahaan ayah Bella. Rupanya, ayah Bella adalah seorang pengusaha properti kaya raya yang bisnisnya juga sedang diambang kebangkrutan. Mama, ini bukan cuma soal Papa yang mau menikahi Bella. Amira menunjuk layar. Mereka punya rencana yang lebih besar. Mereka berdua, Papa dan ayah Bella, sepertinya mau saling menolong untuk menutupi kebangkrutan perusahaan mereka. Aku memandang layar dengan pandangan kosong. Semua ini terlalu rumit. Aku hanya ingin menjalani hidup tenang. Namun kini, aku terseret ke dalam pusaran bisnis gelap dan intrik keluarga. Kita butuh lebih banyak bukti, kataku. Kita butuh sesuatu yang kuat untuk melawan mereka. Aku punya ide, kata Amira. Papa sering pakai laptop di kafe dekat kantornya. Mungkin ada jejak di sana. Kami berdua pergi ke kafe itu. Aku merasa cemas, takut ada yang mengenali kami. Di sana, Amira langsung menuju pojok kafe yang biasanya Danu tempati. Ia mengeluarkan alat pemindai wifi khusus yang ia beli dari uang saku tabungannya. Amira memang seorang yang sangat pintar di bidang IT. Laptop Papa terhubung ke sini, jadi mungkin ada beberapa data yang masih tersimpan di server kafe, jelasnya. Amira dengan mudah meretas server dan menemukan file cadangan dari laptop Danu. Di antara file itu, ia menemukan sebuah dokumen dengan judul Rencana Merger dan Akuisisi PT Jaya Makmur. Di dalam dokumen itu, terlampir detail keuangan PT Jaya Makmur dan PT Anugrah Persada,
perusahaan milik Danu, serta rencana pernikahan Danu dan Bella yang akan diselenggarakan secara rahasia. Pencarianku akhirnya menemukan jawaban. Pernikahan siri itu hanyalah alat untuk menutupi kebangkrutan finansial. Danu dan Ibu Endang telah mengkhianatiku, bukan hanya untuk cinta, tapi demi uang. Kita pulang, kataku, menarik Amira keluar dari kafe. Kita sudah punya cukup bukti untuk membuat rencana. Di dalam mobil, aku memegang erat tanganku. Tekadku semakin kuat. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Aku akan menggunakan informasi ini untuk menghancurkan mereka. Aku akan membalas semua rasa sakit yang telah mereka berikan padaku. Namun, ada satu hal lagi yang mengganjal di hatiku. Di beberapa dokumen yang kami temukan, ada nama seorang pria yang sering muncul. Namanya Indra. Siapa dia? Dan apa perannya dalam semua kekacauan ini? Aku merasa ada misteri yang lebih besar di balik semua ini. Aku akan mencari tahu. Malam itu, di dalam kamar, aku memandangi wajahku di cermin. Wajah seorang wanita yang dikhianati, penuh amarah, namun juga dipenuhi tekad. Aku tidak akan lagi menjadi Winda yang lemah dan pasrah. Pagi harinya, aku dan Amira sepakat untuk melakukan perjalanan. Kami akan pergi ke Bali, tempat di mana pengkhianatan itu terjadi. Perjalanan itu terasa panjang dan senyap. Aku hanya bisa membayangkan Danu dan Bella di sana, tertawa dan membangun kehidupan baru di atas penderitaanku. Setiap detik terasa menyakitkan, tapi aku tahu, ini adalah langkah yang harus aku ambil. Aku harus melihat dengan mataku sendiri. Aku harus membuktikan semua dugaan ini. Setibanya di Bali, aku sudah memiliki alamat yang kami temukan di laptop Danu. Sebuah hotel butik kecil, terpencil, jauh dari keramaian turis. Kami menyewa taksi dan meminta sopir untuk mengantarkan kami ke sana. Perasaanku campur aduk. Ada ketakutan, ada kemarahan, tapi juga ada harapan bahwa semua ini hanya mimpi buruk. Sesampainya di sana, hotel itu tampak begitu indah, dengan ornamen khas Bali yang menenangkan. Rasanya ironis, tempat seindah ini menjadi saksi bisu kehancuran rumah tanggaku. Aku dan Amira berjalan perlahan, mencoba tidak menarik perhatian. Kami mencari-cari nama Danu dan Bella di lobi, tapi tidak ada. Jantungku berdebar kencang. Apakah kami salah alamat? Atau mereka sudah pergi? Tiba-tiba, Amira menarik tanganku. "Ma, lihat itu," bisiknya, menunjuk ke arah taman belakang hotel. Di sana, di bawah sebuah gazebo yang dihias dengan bunga-bunga tropis, terlihat sepasang pengantin. Perempuan itu, dengan balutan kebaya putih yang menawan, adalah Bella. Dan laki-laki di sampingnya, yang tersenyum lebar sambil memegang tangan Bella, adalah Danu. Mereka berdua dikelilingi oleh beberapa orang. Salah satunya adalah Ibu Endang, yang tersenyum penuh kemenangan. Meskipun sudah menduga, melihatnya dengan mata kepala sendiri terasa seperti ditusuk berkali-kali. Air mataku menetes, tapi aku segera menghapusnya. Bukan saatnya untuk menangis. Mereka tidak pantas melihat air mataku. Wajah Danu yang dulu sering kulihat penuh cinta, kini terlihat begitu asing dan kejam. Ia tidak lagi sama. Aku mengambil ponselku dan mengarahkan kameranya ke arah mereka. Aku merekam setiap momen. Senyum Danu, tawa Ibu Endang, dan tatapan penuh cinta dari Bella. Aku juga mengambil foto-foto mereka sebagai bukti nyata yang tak terbantahkan. Amira menggenggam tanganku erat, memberiku kekuatan. "Mama, kita sudah punya buktinya," bisiknya. "Ayo kita pergi." Namun, saat kami hendak berbalik, mataku menangkap sosok lain di kejauhan. Seorang laki-laki yang wajahnya familiar, duduk di sudut taman, mengawasi upacara pernikahan itu. Dia adalah Indra, sahabat lama Danu. Wajahnya tidak menunjukkan kegembiraan. Sebaliknya,
Ia terlihat tegang dan gelisah. Ia sering melihat ke sekeliling, seolah-olah takut ada yang melihatnya. Apa yang dilakukan Indra di sini? Apakah dia tahu tentang rencana jahat ini? Apakah dia juga bagian dari konspirasi ini? Pikiranku kembali dipenuhi pertanyaan. Ada rahasia yang lebih besar dari sekadar pengkhianatan. Aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik bisnis dan pernikahan siri ini. Aku menarik Amira menjauh. Kita tidak akan berkonfrontasi dengan mereka sekarang, bisikku. Mereka tidak pantas mendapatkan kepuasan itu. Kita akan kembali ke Jakarta, dan aku akan merencanakan pembalasan yang setimpal. Kami meninggalkan hotel itu dengan hati yang berat, tetapi tekad yang semakin kuat. Di dalam taksi, aku menatap foto-foto yang baru saja kuambil. Danu dan Bella. Ibu Endang. Semuanya terlihat begitu sempurna di foto itu, namun di balik itu, ada kebusukan yang menjijikkan. Mereka tidak tahu bahwa mereka sedang merayakan kehancuran mereka sendiri. Aku tidak akan membiarkan mereka hidup bahagia. Aku akan memastikan mereka kehilangan segalanya. Nama baik, kekayaan, bahkan kebebasan. Ini bukan lagi tentang cinta atau pengkhianatan. Ini tentang keadilan. Dan aku akan mendapatkannya. Kami kembali ke Jakarta dengan keheningan yang penuh makna. Di dalam mobil, aku tidak berbicara. Tanganku menggenggam ponsel erat, berisi bukti visual yang akan menjadi senjata paling ampuh. Amira membiarkanku tenggelam dalam pikiranku sendiri. Dia tahu, saat ini aku membutuhkan ruang untuk menyusun strategi. Ketika sampai di rumah, kami berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Semua perabot berada di tempatnya, foto-foto pernikahan kami masih terpajang manis di dinding ruang keluarga. Semuanya terasa normal, padahal hatiku hancur berkeping-keping. Aku meletakkan ponselku di dalam laci yang terkunci. Bukti itu tidak boleh hilang, tidak boleh ditemukan oleh siapapun. "Ma, mau makan?" tanya Amira, suaranya pelan. "Nanti saja, sayang." "Mama mau istirahat sebentar," jawabku, berusaha terdengar seperti Winda yang dulu. Winda yang belum tahu apa-apa. Malam harinya, suara mobil Danu terdengar di halaman. Jantungku berdebar kencang. Aku menarik napas dalam, merapikan rambut, dan memaksakan senyum di wajahku. Ini adalah babak baru, sandiwara yang harus kumainkan dengan sempurna. Danu dan Ibu Endang masuk rumah dengan wajah ceria. Danu langsung memelukku. "Maaf, sayang, baru sempat telepon. Urusan di Bali ternyata lebih lama dari perkiraan," ucapnya, nadanya terdengar tulus. Aku membalas pelukannya. Bau parfum Bella masih samar-samar tercium dari bajunya. Perutku bergejolak. "Tidak apa-apa, Pak. Yang penting kalian sudah kembali," jawabku. Ibu Endang menatapku. "Kami di sana bertemu banyak kolega bisnis. Danu dapat banyak keuntungan, Winda. Nanti kamu akan tahu," katanya, tersenyum penuh rahasia. Aku hanya mengangguk, lalu bergegas ke dapur untuk menyiapkan teh. Di dapur, aku mengambil ponsel lamaku dan menyalakannya. Aku menyembunyikannya di saku bajuku, dengan mode perekam suara yang sudah aktif. Aku tidak akan membiarkan percakapan penting apapun lolos. "Gimana, Bu? Rencana kita lancar, kan?" Aku mendengar suara Danu dari ruang tengah. "Lancar. Bella benar-benar anak yang penurut. Ayahnya bahkan sudah menjanjikan pendanaan untuk proyek kita," jawab Ibu Endang, suaranya terdengar puas. Aku menyajikan teh dan duduk di sofa seolah tidak ada yang terjadi. Sementara mereka asyik membicarakan kesuksesan rencana mereka, ponselku merekam semuanya. Aku mendengar mereka membicarakan utang yang membengkak, aset-aset yang akan dijual, dan bagaimana pernikahan siri itu adalah satu-satunya jalan keluar. "Bella tidak tahu, kan, kalau kita hanya memanfaatkan dia?" tanya Danu.
Tentu saja tidak. Dia pikir ini semua karena cinta. Dia terlalu naif, jawab Ibu Endang sambil tertawa sinis. Mendengar itu, hatiku terasa hampa. Aku selalu menghormati Ibu Endang, tapi kini ia tampak begitu asing. Dia bukan lagi mertua yang kucintai. Ia adalah seorang manipulator ulung. Setelah mereka selesai minum teh dan beranjak ke kamar masing-masing, aku mengunci diriku di kamar dan menyalin rekaman itu ke laptop. Aku memutar ulang rekaman itu berkali-kali, menggarisbawahi setiap detail. Aku juga menemukan berkas lain di laptop yang tersembunyi dengan nama Proyek Klien. Di dalamnya, Amira menemukan informasi tentang sebuah proyek properti fiktif yang digunakan untuk menguras uang perusahaan. "Ma, ini dia bukti yang kita butuhkan," bisik Amira, matanya berbinar. Ini menunjukkan kalau mereka melakukan penggelapan uang perusahaan. "Benar, sayang," jawabku, menatap layar dengan dingin. Mereka tidak hanya mengkhianatiku, mereka juga melakukan kejahatan. Kami memiliki rekaman pengakuan dari mereka dan bukti dokumen yang tidak bisa dibantah. Ini adalah permulaan. Mereka mengira aku masih Winda yang lugu dan tidak tahu apa-apa. Mereka salah. Aku akan menggunakan informasi ini untuk menghancurkan mereka. Aku akan membalas setiap tetes air mata dan setiap detik kebohongan yang telah mereka berikan. Tidak ada ampun, tidak ada kompromi. Perang sudah dimulai. Pagi itu, aku menghubungi pengacara kenalan temanku. Aku tidak bisa datang begitu saja dan menuduh suamiku melakukan penggelapan tanpa bukti yang solid dan strategi yang matang. Aku membutuhkan seseorang yang berpengalaman, seseorang yang bisa membantuku meruntuhkan Danu dan Ibu Endang. "Halo, saya Winda. Saya ingin membuat janji temu dengan Bapak Surya," kataku dengan suara yang tenang, meski jantungku berdebar kencang. Bapak Surya, pengacara yang kutemui, adalah seorang wanita paruh baya dengan aura yang kuat. Namanya Ibu Rini. Aku merasa lebih tenang di hadapannya. Ia mendengarkan ceritaku dengan saksama, sesekali mengangguk dan mencatat poin-poin penting. "Bu Winda, kasus ini sangat kompleks. Ini bukan hanya tentang perceraian, tapi juga penggelapan uang, penipuan, dan konspirasi. Bukti yang Ibu miliki sangat kuat, tapi kita harus sangat hati-hati," jelasnya. "Jika mereka tahu kita mengincar mereka, mereka akan segera menyembunyikan aset dan melarikan diri. Kami merencanakan langkah-langkah selanjutnya. Aku harus mengumpulkan lebih banyak bukti, termasuk informasi tentang aset-aset mereka dan semua detail dari bisnis gelap itu. Ini akan menjadi tugas yang berat." Siang harinya, aku pergi ke sebuah kafe untuk menenangkan diri. Di tengah lamunanku, mataku menangkap sosok familiar yang duduk di sudut kafe. Dia adalah Indra, sahabat lama Danu yang kulihat di Bali. Dia duduk sendirian, wajahnya tampak muram dan gelisah. Ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Aku merasa dia tidak bahagia dengan apa yang terjadi. Aku mempertimbangkan untuk menghampirinya, tapi ragu. Apa yang bisa dia bantu? Bagaimana jika dia melaporkan tindakanku pada Danu? Tapi, aku merasa ada sesuatu yang aneh. Gelagatnya seperti dia menyimpan rahasia. Akhirnya, keberanian mengalahkan keraguanku. Aku menghampirinya. "Indra," sapaku pelan. Dia mendongak, matanya melebar. "Winda." Dia tampak terkejut melihatku. "Kamu kenapa ada di sini?" Aku duduk di depannya. "Aku mau tanya sesuatu. Aku tahu kamu ada di Bali." "Aku lihat kamu," kataku, langsung pada intinya. Wajah Indra berubah pucat. Dia menunduk, menghindari tatapanku. "Aku bisa jelaskan." "Jadi, kamu tahu semuanya?" tanyaku. Dia mengangguk. "Aku tahu. Dan aku menyesal. Aku sudah mencoba memperingatkan Danu. Ini semua salah," ucapnya,
suaranya terdengar putus asa. Indra kemudian menceritakan semua yang ia tahu. Ternyata, ia adalah akuntan yang membantu Danu mengurus keuangan perusahaan. Ia mengetahui semua kecurangan yang dilakukan Danu dan Ibu Endang, termasuk utang yang membengkak, skema proyek fiktif, dan rencana untuk menikahi Bella untuk menutupinya. Mereka sudah merencanakan ini sejak setahun yang lalu. Danu bilang, kalau dia tidak menikahi Bella, dia akan bangkrut dan kita semua akan terkena imbasnya, jelas Indra. Aku takut. Aku tidak ingin terlibat. Tapi Danu mengancam akan menghancurkan reputasiku kalau aku membocorkan rahasia ini. Tapi kenapa kamu ada di Bali? Tanyaku. Aku diundang oleh Danu. Dia bilang dia mau minta maaf padaku, tapi yang terjadi di sana adalah upacara pernikahan. Aku melihatnya. Aku juga melihat raut wajah Bella. Dia tidak bahagia, Winda. Dia terlihat seperti boneka, katanya, suaranya bergetar. Aku mendengarkan dengan saksama. Hati kecilku merasa iba pada Bella. Dia adalah korban, sama sepertiku. Indra, aku butuh bantuanmu, kataku. Aku sudah punya bukti dari laptop Danu, tapi aku butuh lebih banyak. Aku butuh semua data yang kamu punya tentang keuangan perusahaan. Kita harus menghentikan mereka. Indra menatapku, matanya dipenuhi keraguan. Aku tidak tahu apakah aku bisa. Aku takut. Kamu tidak perlu takut. Aku akan melindungimu. Kita harus melakukan ini demi kebenaran. Kamu juga korban mereka. Kamu punya kesempatan untuk membersihkan namamu. Kita harus menghentikan mereka sebelum mereka menghancurkan lebih banyak orang, kataku, berusaha meyakinkannya. Setelah terdiam beberapa saat, Indra mengangguk. Aku akan membantumu. Aku akan kirimkan semua datanya ke emailmu. Tapi kamu harus berjanji, namaku tidak akan pernah disebut, pintanya. Aku mengangguk setuju. Dengan bantuan Indra, aku kini memiliki senjata yang lebih mematikan. Aku tidak lagi hanya melawan suamiku dan ibu mertuaku. Aku melawan sebuah jaringan penipuan yang rumit. Aku berpamitan pada Indra dengan perasaan campur aduk. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tapi aku tahu satu hal, aku tidak sendirian. Aku pulang ke rumah, otakku dipenuhi dengan semua informasi yang diberikan Indra. Di dalam mobil, aku menyalin data-data yang Indra kirim ke emailku. Dokumen-dokumen itu adalah bom waktu yang siap meledak. Ada laporan keuangan fiktif, transaksi mencurigakan ke rekening-rekening luar negeri, dan bahkan salinan perjanjian utang dengan ayah Bella. Semua ini adalah bukti kuat yang akan membuat mereka tak bisa berkutik. Sesampainya di rumah, aku langsung menemui Amira. Kami berdua duduk di meja makan, laptop terbentang di depan kami. Aku memperlihatkan semua data yang baru kudapatkan dari Indra. Amira, dengan mata cerdasnya, memeriksa satu persatu dokumen itu. Ini gila, Mama, bisiknya. Mereka bukan cuma menipu Bella dan keluarganya. Mereka juga menipu investor lain. Proyek properti fiktif itu digunakan untuk menarik dana dari banyak orang. Bella cuma salah satu korban dalam skema penipuan besar ini. Aku menggelengkan kepala, tidak percaya dengan kejahatan yang Danu dan Ibu Endang lakukan. Mereka telah mengorbankan begitu banyak orang demi keuntungan pribadi. Aku merasa mual. Ini bukan lagi tentang kehancuran rumah tanggaku. Ini tentang menghentikan kejahatan yang lebih besar. Tiba-tiba, Amira menghentikan pergerakan tangannya di keyboard. Mama, ada satu hal lagi. Dia menunjuk sebuah file yang tersembunyi dengan nama cadangan darurat. Setelah memasukkan kombinasi kata sandi, sebuah dokumen terbuka. Judulnya, Perjanjian Kerahasiaan. Apa ini? Tanyaku, bingung. Ini dokumen yang ditandatangani Papa dengan ayah Bella, jawab Amira, suaranya terdengar serius.
Di dalamnya disebutkan kalau Bella tidak akan pernah tahu kalau ini semua adalah kesepakatan bisnis. Dan kalau Bella membocorkan rahasia ini, Danu berhak atas semua asetnya. Tapi, ada satu klausa lagi, MA. Ini yang aneh. Amira menunjuk ke paragraf terakhir. Di sini tertulis kalau Danu juga harus memberikan separuh aset perusahaan miliknya, termasuk rumah ini, kepada ayah Bella, jika pernikahan ini gagal atau dia meninggal. Aku terdiam, mencerna informasi yang baru saja ku dengar. Ini bukan hanya tentang menyelamatkan perusahaan. Danu telah menggadaikan seluruh hidup kami. Ia telah mengorbankan aku, Amira, dan bahkan rumah yang kami tinggali, demi bisnisnya. Jadi, ayah Bella juga tidak bodoh, kataku, suaraku dingin. Dia membuat perjanjian ini untuk melindungi dirinya sendiri. Kalau Bella gagal, dia tetap dapat untung. Mama, aku baru ingat, kata Amira, matanya memancarkan kesadaran. Beberapa minggu yang lalu, Nenek sempat menelepon seseorang dan bicara tentang utang yang harus segera dibayar. Aku pikir itu utang bisnis biasa, tapi sekarang aku yakin itu tentang utang papa dengan ayah Bella. Aku menghela napas. Semua potongan teka-teki itu mulai menyatu. Utang besar, proyek fiktif, pernikahan siri, dan perjanjian rahasia. Semuanya saling berhubungan. Ini adalah sebuah jaringan laba-laba yang dirancang untuk menjebak semua orang yang terlibat, termasuk Bella. Kita harus segera bergerak, kataku. Ibu Rini harus tahu semua ini. Kita tidak bisa menunda-nunda lagi. Malam itu, setelah Danu dan Ibu Endang tidur, aku mencetak semua dokumen yang kami miliki. Aku memasukkannya ke dalam sebuah flash disk dan menyimpannya di tempat yang aman. Aku tidak bisa tidur. Aku tahu, hari esok akan menjadi awal dari sebuah pertarungan yang berat. Aku tidak lagi merasa takut. Kemarahan dan sakit hati itu sudah berubah menjadi kekuatan. Danu dan Ibu Endang tidak akan pernah menyangka bahwa aku, wanita yang mereka anggap lemah, telah memiliki semua bukti yang diperlukan untuk menjatuhkan mereka. Aku akan menggunakan setiap bukti itu, setiap pengkhianatan yang mereka lakukan, untuk membalas dendam. Aku akan pastikan mereka hancur. Bukan hanya reputasi mereka, tapi juga semua yang mereka miliki. Keesokan harinya, aku dan Amira sepakat untuk bertemu dengan Ibu Rini. Aku merasa gelisah. Aku tahu, jika rencana ini terungkap, Danu dan Ibu Endang akan melakukan segala cara untuk menghentikanku. Aku harus bertindak cepat. Di dalam mobil, Amira terlihat lebih tenang dariku. Dia memegang flash disk berisi semua bukti, seperti seorang prajurit yang siap berperang. "Ma, aku mau ngomong sesuatu," kata Amira, memecah keheningan. "Tentang Papa. Aku tahu Mama sedih, tapi aku harus jujur. Aku udah tahu tentang ini lebih lama dari Mama." Jantungku terasa berhenti berdetak. "Apa maksudmu, sayang?" tanyaku. Aku sudah curiga sejak beberapa bulan yang lalu, jelasnya, menatap lurus ke depan. Papa sering pulang larut, dan aku pernah melihat dia chat dengan seseorang di laptopnya, membicarakan utang besar dan sebuah proyek. Awalnya aku pikir itu urusan bisnis biasa. Tapi saat aku tidak sengaja melihat nenek dan papa membicarakan pernikahan siri di belakang rumah, aku mulai merekam percakapan mereka. Aku juga pernah sengaja menyalin semua data dari laptop papa. Dia mengeluarkan sebuah hard drive mini dari tasnya. Ini adalah salinan semua data yang ada di laptop papa, termasuk folder-folder tersembunyi yang mama tidak bisa buka. Aku menatapnya, tidak percaya. Putri kecilku, yang kukira masih polos, ternyata menyimpan rahasia besar ini. Dia tidak hanya mengetahui segalanya, tapi juga sudah menyiapkan rencana jauh sebelum aku. "Kenapa kamu tidak bilang?" tanyaku, suaraku bergetar. Aku takut papa akan marah kalau aku bilang. Tapi aku tidak bisa membiarkan papa dan nenek menghancurkan keluarga kita. Jadi,
Aku mengambil inisiatif. Aku sudah mengunci semua data ini dan menyimpannya di tempat yang aman. Aku bahkan sudah menginstal sebuah program kecil di laptop Papa. Aku bisa tahu setiap file yang dia akses dan setiap orang yang dia hubungi. Aku merasa campur aduk. Bangga, terkejut, dan sedikit bersalah. Aku menganggap Amira sebagai anak-anak yang harus kulindungi, padahal dia sudah menjadi seorang prajurit yang berjuang di belakang layar untuk melindungiku. Maafkan Mama, sayang. Mama pikir kamu tidak tahu apa-apa, bisikku, air mata mulai mengalir. Tidak apa-apa, Ma, jawabnya. Aku harus melindungimu. Papa dan Nenek tidak bisa dibiarkan begitu saja. Dan aku yakin, mereka akan segera menjual rumah ini. Aku mendengar percakapan mereka. Mereka bilang aset-aset harus dicairkan secepatnya. Mendengar itu, aku merasa ngeri. Jadi mereka tidak hanya mengambil uang dari Bella, tapi juga akan menjual satu-satunya tempat yang kami sebut rumah. Ini sudah keterlaluan. Jadi, kita sudah punya semua yang kita butuhkan? Tanyaku. Amira mengangguk. Ya, Ma. Kita punya rekaman percakapan, dokumen keuangan fiktif, bukti transfer, dan bahkan perjanjian rahasia yang mengikat Papa. Mereka tidak akan bisa kabur. Sesampainya di kantor Ibu Rini, kami menceritakan semuanya. Amira menunjukkan semua data yang ia miliki. Ibu Rini terkesima. Ini luar biasa. Dengan bukti-bukti ini, kita bisa mengajukan gugatan cerai sekaligus gugatan pidana atas penggelapan dan penipuan. Kita akan membekukan aset-aset mereka sebelum mereka sempat menjualnya. Rencana pun disusun. Kami akan mengajukan gugatan cerai dan gugatan pidana secara bersamaan. Danu dan Ibu Endang tidak akan menyangka kalau aku sudah punya semua bukti di tanganku. Mereka mengira aku adalah istri yang bodoh dan pasrah. Mereka salah besar. Aku memiliki seorang putri yang cerdas dan berani, yang telah menjadi sekutu terkuatku. Aku menatap Amira, bangga. Aku tidak akan membiarkan perjuangan kami sia-sia. Pengkhianatan ini tidak akan berakhir dengan air mata. Pengkhianatan ini akan berakhir dengan keadilan. Ini adalah janji yang kubuat, bukan hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk putriku, Amira. Aku tak pernah menyangka bahwa hidupku akan berujung pada pertarungan di meja hijau. Semua terasa seperti film, tapi ini adalah kenyataan pahitku. 2 hari setelah pertemuan dengan Ibu Rini, kami mengajukan gugatan cerai dan gugatan pidana secara bersamaan. Ibu Rini bergerak cepat. Permintaan pembekuan aset Danu dan Ibu Endang telah disetujui, dan surat panggilan sidang sudah dilayangkan. Pagi itu, di ruang sidang, aku duduk tegap di samping Ibu Rini. Wajahku tanpa ekspresi, seolah-olah apapun yang terjadi, aku sudah siap. Danu dan Ibu Endang masuk. Wajah mereka terlihat bingung dan sedikit panik. Mereka menatapku dengan tatapan tak percaya, seolah-olah aku melakukan sesuatu yang tak terduga. Ada apa ini, Winda? Kenapa kamu melakukan ini? Tanya Danu, mencoba mendekatiku, tapi Ibu Rini menghentikannya dengan tatapan tajam. Kita akan bicara di dalam, Pak Danu, kata Ibu Rini, suaranya dingin. Sidang dimulai. Ibu Rini menyampaikan gugatan dengan jelas dan lugas. Dia menyebutkan pengkhianatan, pernikahan siri, dan yang paling penting, penggelapan uang perusahaan. Wajah Danu dan Ibu Endang langsung berubah pucat. Mereka saling pandang, raut wajah panik mereka tak bisa disembunyikan lagi. Pengacara mereka, seorang pria paruh baya yang terlihat arogan, langsung menyela. Yang mulia, semua tuduhan ini tidak berdasar. Ini hanyalah masalah rumah tangga biasa yang dibesar-besarkan, katanya. Ibu Rini tersenyum tipis. Apakah tuduhan penggelapan uang juga masalah rumah tangga, Bapak pengacara? Ibu Rini kemudian menunjukkan bukti-bukti yang kami miliki, rekaman percakapan, salinan laporan keuangan fiktif,
bukti transfer uang ke rekening luar negeri, dan yang paling mematikan, perjanjian rahasia yang mengikat Danu dengan ayah Bella. Semua bukti itu kami sajikan dengan teratur, membuat pengacara Danu dan Ibu Endang terdiam. Danu mencoba membela diri. Itu hanya draft. Tidak ada yang ditandatangani, teriaknya. Apakah draft juga bisa digunakan untuk membuka rekening bank atas nama perusahaan fiktif, Pak Danu? Tanya Ibu Rini, menjebak Danu dengan pertanyaan. Di bangku penonton, aku melihat Amira duduk di samping Indra. Wajah Amira penuh ketenangan, ia terus mencatat semua yang terjadi. Indra, di sisi lain, tampak tegang. Dia sesekali menatap ke arahku dan Danu, seolah-olah dia menyesali semua yang terjadi. Sidang dihentikan untuk memberikan waktu bagi pihak tergugat untuk menyiapkan pembelaan. Di luar ruang sidang, Danu dan Ibu Endang mendekatiku. Wajah mereka penuh amarah. Winda, apa yang kamu lakukan? Kamu gila, teriak Ibu Endang. Kamu mau menghancurkan Danu? Kalian yang sudah menghancurkan segalanya, jawabku, suaraku datar. Kalian menghancurkan kepercayaan, cinta, dan masa depan Amira. Aku tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Kamu tidak akan menang, kata Danu, suaranya rendah. Kamu tidak tahu siapa yang kamu hadapi. Aku tahu. Aku menghadapi suami dan mertua yang berhati busuk. Dan aku punya semua bukti yang aku butuhkan, jawabku, sambil menatapnya dengan pandangan dingin. Pengacara mereka datang, menyeret mereka menjauh. Aku melihat kekalahan di mata mereka. Mereka tak menyangka, wanita yang mereka anggap bodoh dan lemah, kini berdiri di depan mereka sebagai lawan yang tangguh. Ibu Rini mendekatiku. Luar biasa, Bu Winda. Pertarungan di babak pertama ini adalah milik kita. Selanjutnya, kita harus bersiap. Mereka pasti akan mencari cara untuk membalas. Aku mengangguk. Pertarungan ini belum berakhir. Aku tahu mereka tidak akan menyerah begitu saja. Tapi aku tidak takut. Aku memiliki kebenaran di pihakku. Dan yang lebih penting, aku memiliki Amira. Kami adalah tim yang tak terkalahkan. Aku akan memastikan, di akhir pertarungan ini, aku tidak hanya mendapatkan keadilan, tapi juga mengembalikan kehormatanku dan putriku. Ini adalah balasan yang setimpal untuk semua pengkhianatan yang mereka lakukan. Sidang dilanjutkan. Suasana di ruang pengadilan jauh lebih tegang dari sebelumnya. Danu dan Ibu Endang tampak lebih siap. Kali ini didampingi oleh dua pengacara baru yang lebih agresif. Mereka mencoba merobohkan setiap bukti yang kami ajukan, mengklaim bahwa rekaman percakapan itu direkayasa dan dokumen-dokumen itu palsu. Bukti-bukti ini hanyalah rekayasa dari Nyonya Winda yang merasa cemburu dan ingin menghancurkan rumah tangga klien kami, kata pengacara baru Danu dengan suara lantang. Jantungku berdebar kencang, tapi Ibu Rini tetap tenang. Yang mulia, kami memiliki saksi kunci, ucapnya. Saat itu, pintu ruang sidang terbuka dan masuklah Bella. Semua mata tertuju padanya. Wajahnya tidak lagi secantik saat ia mengenakan kebaya pengantin. Ia terlihat lelah dan penuh penyesalan. Danu menatapnya dengan tatapan penuh kemarahan. Ibu Endang menggelengkan kepala, tidak percaya. Bella duduk di kursi saksi. Dia bersumpah untuk mengatakan kebenaran. Saya pikir ini semua adalah tentang cinta. Danu mengatakan dia mencintai saya dan ingin memulai hidup baru. Ucapnya, suaranya bergetar. Tapi saya tidak tahu bahwa pernikahan ini adalah bagian dari skema penipuan. Bella menceritakan bagaimana Danu dan Ibu Endang mendekatinya. Mereka mengatakan bahwa perusahaan Danu sedang dalam masalah, dan satu-satunya cara untuk menyelamatkannya adalah dengan menikahi Bella, sehingga Danu bisa mendapatkan pinjaman dari ayah Bella. Bella, yang juga tahu perusahaan ayahnya sedang berada di ambang kebangkrutan, merasa Danu adalah pria yang tulus dan ingin membantu.
Dan saya menyetujui pernikahan ini karena saya pikir saya bisa menolongnya, kata Bella, menatap Danu dengan mata berkaca-kaca. Tapi saya baru tahu, ternyata ini adalah skema yang mereka buat untuk menipu ayah saya dan investor lain. Mereka akan mengambil semua uang itu dan melarikan diri. Danu dan pengacaranya mencoba menyela, tapi hakim meminta mereka untuk diam. Bella kemudian menunjukkan bukti-bukti yang ia miliki. Pesan-pesan dari Danu dan Ibu Endang yang menunjukkan bahwa mereka merencanakan penipuan ini. Dia juga membawa bukti transfer uang yang mencurigakan. Bella menatapku. Saya minta maaf, Bu Winda. Saya tidak tahu bahwa mereka melakukan semua ini. Saya juga korban. Setelah Bella selesai memberikan kesaksian, Ibu Rini mengajukan satu saksi lagi. Pintu kembali terbuka dan masuklah Indra. Wajah Danu dan Ibu Endang langsung berubah pucat pasi. Tatapan mereka pada Indra penuh dengan kemarahan dan pengkhianatan. Indra, kamu mengkhianatiku, bisik Danu. Indra memberikan kesaksian tentang semua kecurangan yang dilakukan Danu dan Ibu Endang. Dia menjelaskan bagaimana mereka menggunakan perusahaan fiktif untuk mencuci uang, bagaimana mereka memasukkan laporan keuangan, dan bagaimana mereka merencanakan untuk menjual aset-aset perusahaan dan rumah untuk melarikan diri. Saya sudah mencoba menasihati Danu, tapi dia tidak mau dengar. Dia mengancam akan menghancurkan karir saya kalau saya membocorkan rahasia ini, kata Indra. Saya lelah hidup dalam ketakutan. Saya ingin kebenaran terungkap. Kesaksian Bella dan Indra adalah pukulan telak. Mereka berdua, korban dan saksi, telah menghancurkan semua kebohongan yang dibangun oleh Danu dan Ibu Endang. Sidang ditutup. Hakim akan segera memberikan putusan. Di luar ruang sidang, aku melihat Danu dan Ibu Endang dibawa pergi. Wajah mereka tidak lagi dipenuhi kesombongan, melainkan rasa takut dan putus asa. Mereka menatapku dengan kebencian, seolah-olah aku adalah monster yang menghancurkan hidup mereka. Aku berjalan menuju Amira dan memeluknya. Kami telah memenangkan pertarungan ini. Mereka tidak hanya kalah di pengadilan, tapi juga kehilangan segalanya, kehormatan, kebebasan, dan kekayaan. Ini adalah balasan yang setimpal. Aku tidak lagi merasa sedih. Yang ada hanya rasa lega dan kemenangan. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupku. Hari putusan tiba. Ruang sidang terasa penuh, dipenuhi ketegangan yang menggantung di udara. Danu dan Ibu Endang duduk di kursi pesakitan, wajah mereka pucat dan kosong. Tatapan mereka yang dulu penuh kesombongan kini dipenuhi penyesalan dan rasa takut. Mereka tahu, ini adalah akhir dari semua kebohongan yang telah mereka bangun. Hakim membacakan putusan dengan suara tegas. Danu dan Ibu Endang dinyatakan bersalah atas kasus penggelapan uang dan penipuan. Semua aset mereka, termasuk rumah kami, akan disita untuk membayar ganti rugi kepada para investor yang mereka tipu. Danu juga dijatuhi hukuman penjara. Mendengar itu, Danu limbung, ia tidak percaya dengan nasib yang menimpanya. Ibu Endang menangis, isakannya memenuhi ruang sidang. Aku tidak merasa puas. Tidak ada rasa kemenangan yang meluap-luap. Yang ada hanyalah kelegaan. Perjuangan ini telah berakhir. Danu dan Ibu Endang dibawa pergi. Saat mereka melewati depanku, Danu menatapku dengan tatapan kosong, seolah bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Aku hanya menatapnya balik, tanpa emosi. Dia tahu alasannya. Di luar pengadilan, aku dan Amira berdiri. Kami membiarkan Ibu Rini berbicara dengan wartawan, sementara kami berdua berdiri di sudut. Tiba-tiba, seorang wanita menghampiriku. Itu adalah Bella. Dia tidak lagi memakai pakaian mewah, hanya pakaian sederhana yang membuatnya terlihat seperti wanita biasa. Ia tersenyum kecil padaku. "Bu Winda, sekali lagi, saya minta maaf," katanya. "Saya tidak tahu bahwa saya telah menyebabkan begitu banyak masalah. Saya juga merasa bodoh." Aku mengangguk. "Tidak apa-apa,
Bella. Kamu juga korban. Mereka memanfaatkan kita berdua, kataku. Bella menunduk, air matanya menetes. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan sekarang. Ayah saya marah besar. Perusahaan kami hancur. Saya kehilangan segalanya. Aku menatapnya dengan iba. Bella adalah cerminan dari diriku sendiri. Kami berdua sama-sama menjadi korban dari kebohongan dan keserakahan Danu dan Ibu Endang. Kamu masih punya dirimu, Bella. Kamu masih punya kesempatan untuk memulai hidup baru. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau, kataku, berusaha memberikan semangat. Bella mengangguk, tersenyum kecil, dan pergi. Kami kembali ke rumah. Rumah yang sebentar lagi akan menjadi milik negara. Aku menghela napas panjang. Aku mengemasi barang-barang berharga kami dan meninggalkan sisanya. Ini adalah akhir dari sebuah babak. Ini adalah saatnya untuk menutup buku dan memulai yang baru. Amira memelukku erat. Kita akan kemana, Ma? Tanyanya. Kita akan ke tempat yang baru, sayang. Kita akan memulai hidup baru. Mama sudah punya pekerjaan baru, kataku, tersenyum. Kita akan hidup dengan cara yang benar, tanpa kebohongan dan tipu muslihat. Meninggalkan rumah ini terasa berat. Banyak kenangan di dalamnya. Tapi di balik kesedihan itu, ada harapan yang baru. Aku tahu, hidup tidak akan selalu mudah, tapi aku tidak takut. Aku memiliki Amira. Putriku yang cerdas dan berani. Dia adalah kekuatan terbesarku. Di dalam mobil, kami meninggalkan rumah itu untuk terakhir kalinya. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, masa depan kami akan jauh lebih cerah. Kisah ini tidak berakhir dengan air mata dan kesedihan. Kisah ini berakhir dengan kemenangan, dengan pengkhianatan yang dibalas dengan keadilan. Ini adalah kisah tentang seorang wanita yang bangkit dari keterpurukan dan menemukan kekuatan dalam dirinya untuk mengalahkan kegelapan.